Kesombongan sumber segala kehancuran. Masih ingat itu Fir'aun? Kurang apa itu Fir'aun hebatnya? Sampai sekarang masih dikenang. Manusia paling tinggi elektabilitasnya sedunia Fir'aun. Hebatnya itu Fir'aun, biar tukang sisirnya anaknya ada. Tukang handuknya anaknya kalau mandi ada. Lain lagi yang bawa, seperti pejabat sekarang. Lain tuh bawa HP nah. Iya toh? Bikin pidato, bukan itu dia bikin, dibikinkan. Masih salah baca tuh itu. Itu pejabat. Handphonenya lain yang bawa, dibukakan mobilnya. Coba itu, gaya-gaya Fir'aun itu. Sudah itu, dia takabur, sombong. Akhirnya Allah laknat itu Fir'aun. Apa laknat Allah? Satu, ditulis dalam Quran, Fir'aun haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50 deh, Wira. Masih ada harapan masuk surga, juga terbuka peluang masuk neraka. Kalau Fir'aun tidak ada harapan masuk surga, ditulis tidak boleh masuk surga. Yang kedua, Allah laknat Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun anggota Kala Group mau dikasih nama Fir'aun. Padahal terkenal itu Fir'aun kaya. Jangankan kasih nama Fir'aun, dituduh saya. Fir'aun nih, majaluk kok bos. Iya toh, itu laknat Allah. Maka jangan contoh kesombongan Fir'aun. Apa penyebabnya? Sombong. Dengar ini baik-baik, karena ini Wira saya lihat potensi jadi orang hebat. Insya Allah. Satu, penyebabnya orang sombong itu satu, bertambahnya ilmu. Saya bisik-bisik tadi yang samping saya, dari mana ini, alumni mana? Ternyata dari ITB. Enggak gampang itu masuk ITB bos. Cerdas. Jangan sombong dengan kecerdasan. Kenapa? Allah marah, nah cabut ilmu. Bagaimana caranya? Nah kasih pikun kok. Ada orang pikun Pak Halim, seperti momi pensiun mengajar. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar ku cium kak. Ini momi 2 minggu enggak pernah kok ku cium. Dalam hatinya suaminya, astagfirullah, berarti siapa cium selama ini? Ternyata pembantu dan cium Pak. Coba, kalau Allah marah, tidak bisa kau bedakan mana pembantu, mana istri. Jangan juga bapak modus hal ini, siapa tahu bapak praktik besok, kukira mamakmu nah. Coba. Wa ma utitu minal ilm illa qalila, kata Allah. Dek wale ko pat disengah kecuali cek dek. 2, penyebab sombong. Apa? Kaya. Adinda Wira punya potensi untuk itu. Apa? Kala Group. Bukan orang Sulawesi kalau tidak kenal itu Pak, Kala Group. Kaya. Oke, tidak kena bencana, tidak ada tsunami, tidak ada gempa, masih selamat kekayaanmu. Allah kasih kau satu penyakit. Banyak uangmu, tapi begitu cek lab, nah bilang apa dokter? Pak, jangkit makan nasi di. Apa mi? Uang 7 miliar dilarang makan nasi. Apa ini? Apalagi dok? Jangkit makan minyak yang bergoreng-goreng. Apalagi dia bilang jangkit makan garam. Jangkit juga makan lombok. Apalagi dia bilang jangkit makan daging. Apa aja paling bisa dia makan? Dia bilang ubi rebus. Cilaka ngana. Itu 7 miliar uang udah ada bisa kau makan. Mau keluar, dia bilang dokter tunggu dulu, jangkit dulu keluar. Apalagi? Anu Haji, selama kita aktif ini 40 tahun tidak pernah kita kena sinar matahari. Itu mi potensi kulit terusak. Mulai besok Piki berjemur di. Mulai jam 7 berjemur kira-kira 1 jam lah. Jangki pakai baju. Pakai celana pendek. Jangki pakai sandal di. Keliling itu kodon di karebosi. Nggak pakai baju, nggak pakai sandal, celana pendek. Apa bedanya sama gembel? Jangan sombong dengan hartamu. Allah marah. Oke lah, nggak kena kau penyakit. Tidak kena tsunami, tapi Allah marah, pulang. Selesai, tidak bisa aku bayar itu nyawa. Tidak bisa Pak. Maka jangan takabur dengan kekayaanmu. Yang ketiga, kalau bersyukur, penyebab datangnya sombong. Apa itu? Yang ketiga, setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya kekayaan, bertambahnya kekuasaan. Adinda Wira punya potensi. Kenapa? Baru 3 bulan jadi dirut nih. Tidak perlu diseleksi.
Dia toh. Apa itu? Tidak perlu, langsung saja dibikinkan video. Jangan mau cemburu yang lain, bapak natawa punya. Iya. Tapi jabatan jangan membuatmu sombong. Kenapa? Ada batasnya. Di ruang ini ada batasnya. Kapan? Itu Pak Halim Kalla 3 bulan yang lalu masih dirut, sekarang wira lagi. Secara hukum negara Pak Halim Kalla bukan dirut, meskipun bapak owner. Tapi yang tanda tangan pensiun maki. Ya. Bupati mau kau sombong. 5 tahun jago. Iya toh. Apa kita mau sombongkan? Kapolda mau kau sombong. Bupati, gubernur 10 tahun paling lama. Iya toh. Apa yang kau sombongkan dengan jabatanmu? Yang keempat, penyebab datangnya sombong. Apa itu? Bertambahnya popularitas. Langsung populer kau itu wira. Kenapa? Di Rutna tahu. Langsung populer. Maka popularitas jangan sombong. Di tempat ini, darah kalah populer kak. Ya. Ustaz mau kau sombong. Kau bisa jadi penceramah karena ada penontonmu. Ada yang nonton kamu. Bagaimanapun hebatnya saya ceramah, tidak ada penonton. 2 jam saya di sini berapi-api, tidak ada penonton pak. Lewat Pak Halim, lama misaki itu Ustaz. Iya tahu. Apa yang kau mau sombongkan? Maka kalau kau bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang kita miliki ini milik Allah. Dan puncaknya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Adinda Wira selalu ajak kepada karyawan. Adik-adikku, saudara-saudara, abang-abang, bapak-bapak, kakak-kakak, ayo selalu bersyukur kepada Allah. Ayo selalu bersyukur. Jadi resepnya itu tambah rezeki, syukur. Siapa bilang? Tuhan. Kau bersyukur, ku tambah. Coba. Kau kufur, inna azabi lazadid. Lau canlaku. Jadi kalau mau sukses ini urusanmu di M. Syukur saja. Tapi syukur itu tidak sekedar mengucapkan itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kerja kok. Kenapa kau harus kerja? Ya kau hidup di perusahaan ini. Maka supaya hidup tetap ini 40 tahun. Supaya dia lebih bagus, kerja. Allah tidak senang kau cuma tinggal di musallanya ini kala. Tower. Ya Allah bukakan rezeki kami. Ya Allah tambahkan penjualan kami. Murahkan rezeki kami. Baru tinggal ya kau terus 24 jam di situ. Memang ini film karton. Langsung datang uang dari langit-langit. Hoax itu. Tapi gimana? Piko pemasaran. Masuk kau ke warung kopi. Ngomong kau yang baik. Pemasaran itu kuncinya. Ahsin kalamaka. Haluskan tutur katamu. Tidak ada orang mulia kalau dia kasar. Dan tidak ada orang hina kalau dia lembut bicaranya. Berpromisi baik. Dan ketika berbicara, jangan tidak masuk akal itu yang kamu bicara. Jelaskan sisi negatifnya biar orang menimbang. Saya itu biasa kalau ada datang orang pemasar di kantor saya Pak Halim. Ini Ustaz, ruko tak bisa jadi jaminan, ambil kredit. Supaya enak lagi kerja ini ada semangat bekerja. Kubiarkan saja bicara. Saya bilang, oh sudah Dek, sudah. Ada yang kau lupa Dek, kau tidak jelaskan apa kekurangannya nanti. Kau tidak jelaskan bagaimana kalau itu mobil yang saya beli tiba-tiba kempes bannya. Karena sekarang kempes bannya tidak ada ban cadangan. Kalau mobil yang mutakhir sekarang kan. Kau tidak jelaskan bagaimana kalau saya tidak bisa bayar cicilannya. Semua yang indah-indah semua kau cerita. Cerita kau juga sisi negatifnya biar orang berpikir. Wira, kalau mau jago pemanasaran, saya magister di bidang S2 ku public relation. Belajar soal itu. Bukan tong kaling-kaling ini Pak Halim. Sombong tidak, supaya tidak dipandang enteng. Ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bekerja. Supaya bekerja dengan baik, mesti diisi ini otak.
prosesornya kita ini bekerja, andai komputer di sini ini, di otak. Tidak mungkin kau bisa bekerja dengan baik kalau kau tidak isi otakmu. Sama aplikasi. Tidak mungkin ada aplikasi itu isinya kalau kita tidak download dulu. Di-download dulu, baru ada isinya, file. Kalau kau tidak download, tidak ada. Bagaimana cara mendownloadnya? Bahasa Quran, Iqra. Baca kau. Mak guru kau. Belajar. Sekarang hanya orang malas yang tidak mau pintar. Kenapa? Ada maha guru. Namanya Gemini. Namanya ChatGPT. Ada semua di situ. Kau jidongok kalau tidak mau kau belajar. Coba tanya waktu itu ChatGPT, ada semua itu. Biar kau mau tanya, kau tampilkan fotonya Dasat Latif, baru kau bilang kasih Same Dian Sastro Wardoyo. Oh, langsung muncul itu. Belajar. Dan orang yang belajar itu Allah yang janji, bukan caleg. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Kalau Allah angkat derajat, siapalah Dasat Latif ini, Pak? Kau lu. Dari kampung, tidak terkenal. Kalau Pak Halim Bos, bapaknya jago memang nih. Tuh, nake, tidak dikenal, Pak. Bertarung saya ke Makassar, tamat SMP. Ngontrak kiri kanan, 9 tahun saya di Jalan Harimau. Jadi cleaning service, jadi pengantar makan catering itu di Jalan Ahmad Yani, Bang Danamon. Jadi guru ngaji keliling naik sepeda. Segala saya kerja, tapi saya belajar. Akhirnya apa? Lihat mi gelarku. Lihat mi gelarku sekarang. Wira, 2 doktorku dek. Banyak orang 2 doktor tapi sama-sama luar negeri atau sama-sama dalam negeri. Saya 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Ada orang bilang barangkali sama-sama 1 luar negeri, tapi waktu yang berbeda. Saya waktu yang sama. Ada lagi orang 2 doktornya, tapi mungkin disiplin ilmu yang sama. Saya berbeda disiplin ilmunya. Maka Allah kasih hadiah. Apa hadiah? Allah angkat derajatku. Kalau dulu waktu saya kontrak jalan kaki ke Harimau, jalan Cakalang SMA. Sekarang capek saya naik pesawat. Apa itu? Ilmu. Dengan ilmu. Makanya terlambat kata tadi datang. Tadi pagi saya masih baku telepon Pak Halim. Ini sama-sama bos Pak, mengerti maki saja. Kedua-dua kini bos. Nah apa yang ingin saya sampaikan dengan ilmu ini? Adindaku Wira, besok-besok dek kalau ada orang mau kau tempatkan pada posisi, jangan kelihatan kedekatan keluarga. Jangan kedekatan teman. Jangan kedekatan wilayah, tapi kedekatannya apa? Kecerdasan. Pintar. Maka kalian juga ini pegawai, jangan kau pergi cari muka. Pacetong. Masa sarjana mako masih kau pergi menjilat-jilat. Ndak laku itu sekarang bos. Apalagi anak muda bosmu. Nah tahu itu karakter penjilat. Wira salah satu karakternya itu penjilat. Kalau kau pidato dek biar ndak lucu makalatongi. Itu ciri-cirinya itu. Ciri-ciri penjilat itu. Garing kemah. Ya. Nah kalau begitu. Ini dirut kita menyeleksi orang-orang cerdas. Maka kalian pegawainya terbuka peluang. Berpastabikul khairat namanya. Berlomba-lomba mengambil kebaikan. Dia tidak akan bilang, oh ini sama-sama orang bone. Oh iya jamah kok ini orang pinran sama bondas dasat. Jangan dilihat mana yang pintar. Dan yang keempat, kalau sudah dia pintar, seleksi yang berikutnya yang harus moral. Moralnya dek kalau mau kau lihat ki sholat. Kalau dia pintar ndak sholat jangan kau percaya. Tuhannya saja nak tipu. Jangan mau percaya. Kalau dek na tu mas sampaja pak, ya na tu yasan yasik na pak beliang. Dek na gaga yasik na tu. Pak kenapa? Solat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Apa yang dilakukan kecuali menghamba kepada Allah? Beda haji. Apa? Bisa pergi jalan-jalan pak. Haji, pergi lihat-lihat.
situs sejarah, bikin update status. Hah? Puasa ada sisi kemanusiaannya apa? Kesehatan, Pak. Dokter telah menemukan sumber menjaga fisik yang baik, itulah puasa. Ada sisi dunianya didapat. Zakat ada, Pak. Muhammad caleg keluarkan zakat. Sedekah. Tapi sholat apa? Puncak penghambaan kepada Allah itulah sholat. Jadi nindaku, Wira, ajak ini sholat kalau dia muslim. Sholat baik. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu lebih dari yang ada dimiliki oleh nenekmu. Kecil buat Allah kasih ini. Tidak ada susahnya. Allah kalau sudah memberikan kepada seseorang, tidak masuk akal pun dia kasih. Ini sekarang sebentar lagi kejadiannya apa? Masuk akal tidak orang dibakar bisa hidup? Masuk akal tidak orang dibakar masih bisa hidup? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim dibakar dalam api, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Apalagi kalau mau dibilang lari sini 2000 unit. Kecil buat Allah kasih. Makanya dekati Allah. Caranya sholat. Ajak sholat orang. Itulah puncak penghambaan kepada Allah. Yang kelima, ada rezeki, bersedekahlah. Ingat selalu leluhur Haji Kalla, dermawan. Tidak ada orang bangkrut gara-gara dermawan. Tidak ada itu. Ustaz, ituin rumah yang putih kaya sekali dulu. Cuma rajin bersedekah bangkrut. Tidak ada. Yang bangkrut itu apa? Pilkada. Bangkrut apa? Pilcaleg. Bangkrut apa? Selingkuh. Dikatangi sama cewek. Maka bersedekahlah. Dan sedekah tidak mesti banyak. Sedekah tidak mesti banyak. Sesuai saja kemampuan. Ada untung penjualan, ingatkan. Keluarkan cepat sedekahnya. Biar Allah yang ganti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kita berkumpul di sini. Bukan sekedar kita ingin bersenang-senang, tapi rasa syukur kita karena Allah memberikan 40 tahun perusahaan ini. Mudah-mudahan 40 tahun Allah semakin tambahkan yang lebih bermartabat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu duduk mendengarkan tausiah ini, nah lihat-lihat itu setan. Nah bilang mana bisa kugoda ini, mana bisa, mungkin itu yang sandar-sandar dekat dinding. Nah lihat-lihat memang, nah bilang mana ini, nah lihat-lihat mana yang bisa cepat keluar ini. Nah maka bertahan kita lihat siapa yang cepat keluar, itulah kalah dengan godaan setan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Haji Sarif Akbar, Masya Allah, sekarang sudah menjadi pengurus masjid. Ini saudara saya waktu saya masih kuliah, pernah karena bayarkan SPP ku, alhamdulillah ya. Yang kali ini juga ada yang tidak tahu mana itu, ada juga anakku di sini. Mana Ece? Ada ikut tadi, tidak tahu di mana kodong. Pasti karena tidak ada kita tahu ibu-ibu, jadi kita biarkan kodong anakku. Ada itu di belakang ya. Kemudian godaan setan juga ada di tengah-tengah kita ini berupa konsumsi. Ibu-ibu tadi ribut miku dengar.
Ada mi barangkali dapat 2 baru Nabi bilang belumpi. Ya, hati-hati godaan setan. Ya, panitia simpan saja dulu, ndak usah edarkan dulu konsumsi karena mengganggu konsentrasi jamaah. Bapak Ibu, sekarang ada yang tahu bulan berapa ini kalau dalam kalender Islam? Bulan apa namanya ini? Bulan sudah salah keras lagi. Ini bulan Zulqaidah. Ya. Tanggal 22 Zulqaidah. Ya Bu, sudah pi Zulqaidah baru Zulfikar, Zulhajji atau Zulhajjah. Nah, di bulan Zulhajjah itu ada ritual ibadah Islam yang masuk dalam kategori rukun Islam. Ibadah apa Ibu? Ibadah haji. Selain ibadah haji yang menyertai ada ibadah Idul Kurban. Mari saya ceritakan kisah sejarahnya Idul Kurban supaya kita semangat lagi untuk berkurban. Ibrahim alaihissalam lama tidak punya anak. Maka istrinya bilang, "Bang, kawin maki lagi." Masya Allah. Ada kira-kira istri tak begini di rumah tak Pak? Ada kira-kira Pak? Ya ada tapi jarang. Dan itu bukan kita. Kan? Dia bilang, "Kawin maki." Nah bilang Siti Sarah, "Mak Beni nih, supaya engkau anak tak. Menikah ki supaya ada anak tak." Nah bilang apa Ibrahim, "Tidak mau aja deh. Kalau ini Tommy takdirku begini mi." Bayangkan Pak, Ibrahim disuruh menikah, tidak mau mi. Coba saya Mamak Necek bilang begitu, Bu langsung nggak lompat. Tuh. Tapi kata Ibrahim, "Saya tidak mau. Kalau ini Tommy takdirku begini mi." Nah, akhirnya Ibrahim didesak-desak, sambil didesak-desak itu Ibrahim kaya waktu itu Pak. Salah satu kekayaannya Ibrahim alaihissalam banyak binatang ternaknya. Dijelaskan dalam riwayat lebih dari 12.000 ekor dia punya ternak. Tapi yang dia cemaskan Ibrahim alaihissalam apa? Keterkaitan hatinya dengan binatang ternaknya. Jangan sampai binatang ternak ini bercokol di hatiku sehingga saya lebih cinta sama ini binatang daripada Tuhanku. Nah, Bapak Ibu boleh punya rumah banyak, boleh punya kebun banyak, boleh punya lahan banyak, boleh punya tabungan banyak, tapi simpanlah pada tempatnya. Bapak-bapak ada yang punya jam tangan 5, boleh, tidak dilarang dalam Islam. Tapi jangan simpan di hati. Simpan di mana? Simpan di mana? Simpan di tangan. Karena kalau dia tersimpan di hatimu, maka kau akan lebih cinta kepada jam tangan daripada hatimu, daripada Tuhanmu. Sehingga ketika dia hilang, tidak bisa kau tenang. Nah, Ibrahim mau hilangkan ini cintanya kepada binatang ternaknya. Maka apa dia lakukan? Dia potong untuk nama Tuhannya. Berapa dia potong Pak? 1.000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 onta. Kira-kira kalau dirupiahkan ini Pak, lebih 10 miliar. Ada mi pernah di sini potong sapi 1.000, onta 1.100, bembe 1.000. Ada mi? Biar mau pilkada, tidak ada orang potong begini Pak. Biasanya mau pilkada atau pilcale, ada yang potong kambing banyak-banyak. Ini tidak ada. Sampai sekarang tidak pernah saya lihat. Akhirnya orang memuji Ibrahim. Pelajaran pertama, Pak, boleh orang punya harta, tapi jangan pelit. Karena kalau sudah pelit, itu menunjukkan
bahwa hartamu sudah bercokol di hatimu. Tidak mau pergi. Nah, bagaimana supaya tidak pelit Pak? Caranya ketika memberi, jangan berpikir memberi. Ketika bersedekah, jangan berpikir memberi, tapi berpikir menitip. Contoh, saya sama Pak Sarip mendaki gunung bawa karaing. Ada saya bawa 100 kilo beras. Pak Sarip tidak bawa apa-apa. Mana lebih cepat sampai? Mana lebih cepat sampai? Hah? Yang tidak bawa apa-apa. Kulihat Pak Sarip, gampang nah. Akhirnya saya bilang apa? Pak Sarip, bawa kanga ini deh. Bawa mini di atas piku ambeki. COD namanya. Toh? Sampai pi baru kuambeki. Pak Sarip bawa. Akhirnya mana duluan sampai? Saya duluan sampai. Kenapa? 1, hilang beban, ringan. 2, cepatkah sampai? Kenapa? Karena tidak ada kubawa. Maka supaya cepat sampai di sorga, titip itu barang bawaan tak sama orang-orang. Harta tak ditirip. Titip sama orang supaya cepat sampai. Kalau kita tidak titip, 1 berat. Berat memang maki. 2 lama baru sampai. Sampai tonjaki tapi lama. Sampai tonjaki di sorga nanti. Tapi mampir ki dulu di neraka. Seluruh orang Islam pasti masuk sorga. Pak Makadena Bitta, siapa yang mengucapkan nigi Thomas Sahada, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia yakin sampai mati pasti masuk surga. Itu Nabi jamin. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaannya, kapan pi masuk surga? Sudah pi dicuci di neraka. Bagaimana cucinya? Tergantung isi paknya, tergantung kotorannya. Pak toh, ibu-ibu, bu, masih ingat ki dulu waktu tak kecil? Ada itu cara mencuci tradisional kalau kotor sekali. Ada yang ingat apa caranya? Apa namanya itu? Di kalantang. Iya toh? Bagaimana itu orang di kalantang? Dibanting-banting ibu toh? Direndami dulu air panas 1 malam. Sudah itu besok disikat. Bukan cuma disikat Pak, dibanting-banting, diinjak-injak, dilipat, dibanting, diperas. Baru sudah itu dijemuri lagi 1 hari. Baru malamnya diembunkan. Besok baru dicuci, dibilas, baru bersih. Begitu juga orang kaya yang pelit. Dikalantang kok dulu. Itu namanya pelit bu. Seke engkan adek na melo. Itu namanya pelit. Ada tapi tidak mau. Itu namanya pelit. Kalau tidak ada, mau diapa? Dan kita enaknya itu orang miskin Pak. 1, tidak banyak pertanyaan nanti kalau mati Ki. Apa mau tanyakan Ki? Rumah kontrak selesai. Tidak lanjut di pertanyaan. Iya toh? Mobil Grab. Selesai misalnya. Tidak ada pertanyaan. Apa Pi? Gaji. Kamase 2 juta jika rain. Kau gunakan untuk apa? Betul-betul itu makan jika dong. Batena dipikir suku isu 1 bulan 3 juta. Selesai nih. Sembayang kok. Belum biasa nada mak di masjid. Puasa kok. Bukan cuma Ramadan, Senin Kamis poin. Sudahkah kok? Ya, kadang kala kalau ada lebih-lebihnya sedikit. Haji, mau tonjak tapi tidak ada. Selesai nih. Masuk mau ke balik surga. Aman nih. Mau lewat orang kaya kah? Nabi bilang itu tadi yang masuk surga orang miskin. Ini. Iya minne di rapo kaling Banyak mobilnya tapi nak ganggu jadi parkirna.
Ini natunggui mi orang nak kena sallomo kukutayan cilaga. Iya toh? Nah, jadi Bapak Ibu supaya tidak banyak pertanyaan, bersedekah. Ibrahim alaihissalam takut dia, jangan sampai ini hartaku menghilangkan cintaku kepada Allah. Potong. Begitu dia potong, seluruh makhluk memuji, termasuk malaikat. Apa Nabi bilang malaikat? Tahu jago ini. Apa Nabi bilang Ibrahim? Ndak seberapa ini. Ini binatang. Coba kalau ada anakku juga kupotong. Karena waktu itu belum ada anaknya. Sama tong anggota DPR. Pilih anak. Puna nakke nanti terpilih, ku bangun ko ini rapokalling. Sekali terpilih, hilang. Ada begitu janji, pernah janji Ki? Ada. Nah kita salah, kenapa kita pilih? Tapi Bu, ini rapokalling dulu waktu ku sekolah di Semempa, yang ada di pikiran ini rapokalling busur-busur. Iya toh? Sekarang tahu maju nih. Masjidnya tahu, Masya Allah. Kukira ini di Madinah. Hebat tonging tahu, Masya Allah. Dulu itu rapokalling, tidak ada orang mau tinggal dibilang dulu. Sekarang tahu maju nih. Ada mi dekat natol. Hebat mi tahu masjid bagus. Bukan cuma bagus masjidnya, jamaahnya juga banyak. Tiap subuh begini nih Pak. Masya Allah, hebat tahu. Luar biasa. Kalau ini hebatnya orang miskin Pak. Yang kedua, tadi tidak banyak pertanyaan. Yang kedua, rajin ke masjid. Tanya mungkin di sini, ada punya uang di sini 5 miliar? Ada. Yang uang yang orang yang punya 5 miliar Pak belum pi bangun sholat. Kalaupun bangun jam 6 pi. Coba. Jam 6 pi. Ini menaknya jadi orang miskin. Nah tanjak-tanjak banyak semua kredit ini kuliah. Alhamdulillah. Karena kita miskin, rajin ke berjamaah. Tapi kalau orang kaya masih tidur itu. Pun naupak kalau sembahyang subuh. Tapi kalau dia tidak sembahyang subuh, minimal banyak uangnya 5 miliar Ki. Tapi ada tong kuliah. Sudah tidak ada uangnya. Banyak pinjolnya. Tidak sembahyang. Paling cilaka ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena dipuji, muncul sifat kepujian. Tidak tahu apa itu bahasa Bugis, bahasa Indonesianya itu kepujian. Apa bahasa Makassarnya kalau kepujian? Talekan. Itu apa Nabi bilang Ibrahim? Ada deh barang sedikit gini. Andai ada anakku juga kupotong. Kenapa? Waktu itu tidak ada anaknya. Maka pelajarannya Pak, hati-hati mengucapkan lisan. Hati-hati berbicara. Apalagi kalau berkaitan dengan janji atau nasar. Hati-hati. Ada pernah banyak masalahnya dalam rumah tangganya. Saya tanya, ingat-ingat Kibede, siapa tahu ada nasar tak? Siapa tahu ada dulu ucapan tak, janji tak kepada Allah tidak ditunaikan? Itu bisa jadi penyebabnya. Karena itu namanya nasar, janji bukan yang penyanyi danduka. Janji kepada Allah, misal nanti kalau naik anakku ini terima PNS, potong hak sapi. Sekalinya diterima anaknya sudah 5 tahun tidak nak potong-potong, itu bisa jadi penyebab. Dan itu namanya nazar, dihukum, dikena hukuman sebelum dia mati. Belum mati dikasih memang panjar. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, jangankan ini binatang, punania anakku kupotontong. Kenapa? Tena anak nawat tunjo. Akhirnya ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah setelah dinikahkan oleh istrinya Siti Sarah, menikah dengan Siti Hajar.
Siti Hajar ini bahasa kasarnya sekarang kira-kira pembantunya Ibrahim. Nikah dengan Ibrahim alaihissalam, lahir anaknya namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunannya orang Yahudi. Nah, setelah itu ketika anaknya Ibrahim dengan anak istrinya Siti Hajar masih bayi, Allah perintahkan, Ibrahim, tinggalkan itu kampungmu. Kampungnya Ibrahim lahirnya sebenarnya Irak, kemudian merantau pergi ke Palestina negara sekarang. Di Palestina lalu Allah katakan, Ibrahim, tinggalkan kampungmu, kau pergi jalan. Pergi mana? Jalan kau saja. Kemana? Jalan kau saja. Nanti saya kasih tahu kau di mana kau singgah. Jalanlah Ibrahim alaihissalam berhari-hari, berminggu-minggu. Pada saatnya akhirnya Allah katakan, Ibrahim, singgah kau di situ. Simpan itu anakmu sama istrimu di tumpukan batu yang kamu lihat. Tumpukan batu itu sekarang Pak namanya Ka'bah. Nah, tinggal di situ Ka'bah. Berapa jaraknya? Dari Palestina ke Mekah, itu waktu itu jarak tempuhnya 1 bulan lebih. Jalan kaki 1 bulan. Bayangkan Pak, jalan kaki disuruh oleh Allah, jalan kok 1 bulan lebih. Ketika disuruh singgah di situ, Ibrahim tidak banyak tanya. Lalu Allah berfirman, Ibrahim, balik kau lagi ke Palestina. Tinggalkan itu anakmu di tumpukan batu. Apa Nabi bilang Siti Hajar? Ibrahim bilang kepada istrinya, Dek, disuruh kak lagi pulang kampung ini. Nabi bilang Siti Hajar, cinikin joko donge, tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada rumah, tidak ada kampung, tidak ada air. Yang ada pasir. Kira-kira begini gambarannya. Anggaplah ini padang pasir. Nah, disinilah dia disuruh singgah. Singgah kau di sini. Lalu Siti Hajar karena lihat kau kodong ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Baru kau suruh tinggal di sini, kau tinggalkan nggak? Bagaimana anakku? Bagaimana saya bisa hidup? Apa kata Ibrahim? Saya juga tidak tega tinggalkan kau, tapi ini perintah Allah. Apa jawaban istrinya? Daeng, kalau ini perintah Allah, pergi maki. Jangki cemas saya, bisa dikurus diriku. Ini istri yang hebat. Seperti ibu-ibu yang di belakang. Alhamdulillah. Bayangkan Pak. Dia cuma bilang, kalau ini perintah Allah, jangan aku cemas, pergi mako. Kalau ini perintah Allah, jangan. Lakukan. Saya urusi diriku sama anak. Pergilah Ibrahim. Pelajarannya lagi. Pak, kalau perintah Allah, jangan kita tawar-tawar. Kalau Allah perintah ki, jangan kita pikir-pikir. Bisa masuk setan itu kalau berpikir ki. Kenapa begini? Kenapa begini? Lakukan saja. Maka adik-adik sekalian, jangan kau banyak tanya. Ustaz, kenapa duhur 4? Subuh 2. Jangan aku banyak tanya, lakukan nih. Karena kalau kau jelaskan, tidak masuk juga di akalmu. Karena kalau pergi ke dokter, tidak pernah juga kau tanya itu. Nah, kasih kau obat dokter 3 kali 1. Pernah kita bilang, dok, kenapa 3 kali 1? Kenapa tidak 3 kali 3 supaya cepat habis? Jangan ketawa, serius kayak ini. Iya toh? Jadi kalau nak perintah ki Tuhan, lakukan saja. Kenapa paling kalau takbir ki ustaz? Diangkai tangan kah? Ada tong itu orang nases saja ki. Kenapa paling kalau subuh ustaz? Besar suara. Kenapa duhur, asar tidak besar? Kalau nak perintah ki Tuhan begitu, lakukan nih. Kalaupun ada penjelasannya, itu tafsirnya para ulama. Pendapatnya para ulama.
ketika pendapat para ulama, namanya sudut pandang. Sudut pandang. Apa namanya Pak? Sudut pandang. Seperti ini. Ibu-ibu, ini sudut pandang. Kalau itu kameraku nanti, jadinya nanti itu video ndak ada ini bunga. Ndak ada. Baru ditanya yang nonton di YouTube. Ada bunga? Dia bilang ndak ada. Kita yang lihat ini bunga, kita bilang ada. Apakah salah yang bilang tidak ada? Apa salah bilang tidak ada? Tidak. Kenapa? Ndak lihat ini memang. Makanya jangan heran kalau ada ini ulama bilang begini, ini ulama bilang begini, kok beda Ustaz? Sudut pandangnya berbeda. Ku kasih ke contoh supaya gampang nih. Supaya jangki gampang menyalahkan orang. Kalau ruku sudah mengulang Sami Allahu liman hamidah. Naungi. Turun. Ada pernah kita lihat begini, Allahu Akbar. Tangannya dulu turun. Ada pernah kita lihat tangannya dulu turun? Ada. Atau langsung dia bilang bid'ah. Nabi tidak begitu. Karena yang kubaca di buku hadisnya lututnya dulu turun. Begini. Allahu Akbar. Tidak tak? Masing-masing niat dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Kenapa tangannya dulu turun Nabi? Pernah dilihat suatu ketika? Satu, karena Nabi sholat tidak di dalam masjid. Tapi ketika saat perang. Perang berarti waktu itu di bukit-bukit atau di batu-batu. Sehingga kalau lutut dulu turun pasti sakiki. Ya toh? Maka tangannya dulu turun. Pendapat ulama yang lainnya dia bilang tangannya dulu turun. Kenapa? Tawa. Sakiki ini. Jadi kalau ada malah ada begini. Allah. Maka ketika kita dengar perbedaan pendapat ulama, jangan salahkan orang yang berbeda dengan kita. Lakukanlah apa yang kamu yakini betul. Tanpa kau hina orang yang tidak sama kamu. Terutama ini adik-adik ini yang baru belajar agama ke satu buku. Nah salah kami. Padahal tidak baca buku yang lain. Baru satu baca ke buku. Ada sekampungku pulangi umroh. Sebelum umroh kunut ki. Sebelum umroh selesai sholat zikir ki. Pulangi umroh langsung berubah. Dia bilang, tidak zikir mak saya Ustaz. Kenapa? Dia bilang, kuliah itu di Makkah. Selesai sholat, tidak zikir nih. Aku bilang, bos, bukan tidak zikir. Pindah tempat berzikir. Itu imam. Kenapa? Karena kalau dia tinggal di situ berzikir, diinjai sama orang yang tawaf. Jadi dia zikir, cuma pindah. Ibaratnya tadi di sini zikir, masuk di sana, di kamarnya. Di situ lanjutkan zikir. Aku bilang kau juga baru kok satu kali umroh. Bikin mako fatwa sendiri. Nah bilang anu juga Ustaz. Tidak kunut ki. Saya bilang cocok nih. Karena di Makkah tidak ada musibah. Nabi dulu kunut. Kenapa? Karena ada musibah. Intinya kalau berbeda jangan kau hina yang berbeda sama kamu. Lakukan saja apa yang kamu yakini benar. Tanpa menghina orang yang berbeda dengan kita. Saudara, sampai. Lalu Ibrahim alaihissalam ditinggal. Menangis ki Ismail. Kenapa menangis? Haus. Maka Siti Hajar tidak tinggal. Siti Hajar tidak berdoa saja, ya Allah turunkan air. Tidak. Ya Allah selamatkan saya. Tidak. Apa dia lakukan? Lari ki dulu ibu cari air. Pernah kita berdiri di aspal. Berdiri tengah hari di aspal Pak. Tengok ke sana. Apa biasa kita lihat? Seperti ada air toh? Iya Pak. Seperti ada air.
Itu bahasa Indonesianya fata morgana. Begitu juga Siti Hajar. Nah lihat ikodon jauh. Wih, itu ada air. Lari dia. Nah kejar ki. Sampai tidak ada. Itu yang lari-lari sekarang. Namanya sa'i. Namanya apa bu? Sa'i. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Yang dilihat seperti air dulu. Siti Hajar. Dilihat ada seperti air. Fata morgana. Sekarang namanya hoax. Berita palsu. Hoax. Tidak ada. Kalau dulu yang dilihat lari-lari Siti Hajar namanya hoax. Namanya sa'i. Sekarang hoax. Kalau dulu namanya sa'i, sekarang namanya AI. AI. Bahasa Indonesia AI. Tipu-tipu. Hati-hati. Maka makna pelajaran berikut yang kita petik hari ini. Hati-hati di media sosial. Baru-baru kan Pak JK korban daripada fitnah di media sosial. Banyak orang menggunakan medsos untuk dakwah. Bagus, dapat ki pahala. Misal, ki dapat ceramah ustazkah. Disebar di grup. Ternyata di grup itu ada yang baru tahu bahwa kalau wudu bukan dikasih begini. Banyak orang wudu kan? Kalau wudu nak buka itu keran, baru nak kasih begini tangannya. Sekali nak tahu nak lihat itu ceramah, dia bilang yang betul dalam Quran bukan dari siku ke jari, tapi dari jari ke siku. Akhirnya diamalkan itu sampai mati, maka yang kirim itu ke grup dapat pahala seperti pahalanya orang yang wudu tanpa mengurangi pahalanya. Coba. Maka kalau kita dapat ceramahnya Ustadz Das'ad, sebarki. Jangan ketawa ibu, serius kayak ini. Tapi yang kuliah banyak nasebar orang, itu yang banyak sekali nasebar orang. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Baru na edit kibu, bukan fotoku di dalam, bukan gambarku di dalam, perempuan seksi. Kalau itu jika sebar, lebih banyak mudaratnya. Hati-hati Pak. Banyak orang Pak habis amalnya gara-gara medsos. Hati-hati Ki. Menyebarkan konten-konten yang tidak ada gunanya. Mancing-mancing orang berdosa. Seketika saya tanya, saya kalau di grup langsung mentong ku tegur. Apa faedah yang kau bisa dapat dari sebar begini? Nah bilang bercanda ji. Dosa tidak boleh dicanda. Dosa tidak boleh dicanda. Kalau bapak canda, nanti Nabi bilang Tuhan, dah saat masuk ke neraka. Bercanda ji. Tidak boleh dicanda itu dosa. Maka kalau kita, yang saya juga heran, sudah tua, sudah mihaji, masih kirim-kirim yang tidak ada gunanya begitu. Itulah setan menggoda kita. Maka setiap tahun itu diceramahkan ini hidupnya sih. Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ada itu pelajaran melawan setan. Kan kita lanjut ke ceritanya toh. Nah, sudah itu pergilah Ibrahim, Hajar lari-lari. Kemudian setelah capek baru dia berserah diri kepada Allah. Artinya tidak boleh orang langsung pasrah Pak. Bekerja dulu, sudah bekerja maksimal, baru berdoa. Tidak boleh Bapak tinggal saja di masjid 1 bulan bermalam. Ya Allah berikan saya harta. Ya Allah lunasi utangku. Tapi tinggal jaki di dalam masjid. Tidak mungkin itu uang langsung jatuh dari langit-langit. Tidak mungkin. Uang datang dari transfer. Artinya apa? Banyak-banyak ku bergaul sama orang. Kalau banyak utangmu, bekerja, jangan gengsi. Ada utangku Ustadz, utang pinjol dari 500 sekarang menjadi 2 juta mi. Kerja. Tidak boleh langsung berdoa. Bagaimana caranya?
Nggak tahu ini Ustaz. Nah ada HP-mu, jual itu HP-mu. Penting lunas utangmu. Lalu berdoa kau mudah-mudahan bisa beli HP lagi. Karena kalau kau tidak jual HP-mu lalu kau mati ada utangmu 2 juta. Tidak pernah kau dilepas itu sebelum lepas utangmu. Lebih jual motor. Bisa jadi hidup tidak ada motor. Tapi kalau ada utang tidak tenang hidup. Nah, lalu sudah Ibrahim alaihissalam tinggalkan istrinya dapat. Lalu pada saat itu Allah perintahkan balik. Setelah itu kembali lagi sama lagi lucu-lucunya Ismail 13 tahun. Lalu Allah perintahkan, Ibrahim, pernah kau dulu nasar kalau ada anakmu kau potong sekarang anakmu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lalu ringkas kisah, dipotonglah anaknya, perintah Allah, tapi dengan izin Allah tidak jadi dipotong. Allah perintahkan Jibril turun ke bawah kibas. Ada itu di sorga kibas yang dulu dijadikan maharnya anaknya Adam alaihissalam ketika menikah. Bawa itu ganti lehernya. Maka digantilah Ismail menjadi kibas. Itulah kemudian ritual menjadi ibadah kurban sekarang. Alhamdulillah Pak, Allah Maha Penyayang, bukan anak tadi suruh potong. Kibas ji. Bayangkan kalau disuruh potong anak tak. Kalau seperti saya mati misal, 1 anakku. Kalau 4 anak bisa Pak, mana dicari yang beleng-beleng ah? Iya toh? Nah, maka kita bersyukur, cara bersyukurnya Mali ini masih berapa hari orang masuk Idul Kurban? Sekarang berapa hari lagi? 14 hari lagi. Masih bisa. Kambing berapa 1 ekor? Kambing 3 juta. Kalau sapi gotong royong bisa 2 juta 1 ekor. 14 hari berarti mulai sekarang 100.000, 150.000 kita simpil dapat itu. Jangan bilang tidak ada. Karena rokok tak saja 30.000 1 bungkus 1 hari. Kali kopi kalau pikir warkop kali 2 apa itu? Taraju. Berapa memang nih? Taripan 2, 4. Berarti 30.000 1 hari. Kali 1 tahun bisa beli 2 kambing Pak. Baru kita bilang tidak mampu Kak. Nah ambil nanti Allah nak kasih tidak mampu betul Ki. Maka niat Ki. Pulang Ki ceramah ini bicara Ki sama istri tak. Udah dengar itu ceramah Ustaz. Udah dengar kau tadi toh? Oke, kurangi belanja ya. Baik. Nah, mulai hari ini kita tabung 200.000. Yang tadinya belanja tak 300.000, 200 untuk beli kambing. 100 mau belanja. Cuma ketika mau begitu masuk setan. Nah bilang setan, talekang. Motong kau dibilang kaya. Itu biasanya dari istri itu. Talekang kau motong kau dibilang kaya. Sembahyangmu saja tidak beres. Nah itu setan. Dan itu setan berupa istri susah diusir Pak. Dibacakan bismillah. Nah bilang baca ayat kursi sampai habis. Tidak lari ya. Nah itu nama lempar orang itu Pak. Itu waktu Nabi Ibrahim mau potong anaknya kan melempar gitu. Itu melempar 3 jumroh sekarang. Itu istrinya, suaminya dulu nagoda. Sudah itu istrinya nagoda. Sudah itu anaknya lagi nagoda. Lolos anak, lolos istri, lolos suami. Anaknya masuk. Nah bilang Pak, dede jangan lalu itu dulu Pak. Belikan saya motor. Bisa DP motor itu. Saja setan. Kalau ada begitu, usir itu setan. Bagaimana caranya? Usap ubun-ubunnya di kepalanya. Baru kita ucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Begitu juga istri tak. Oh? Usap kepala, A'udzubillahi. Oh, nalempar ke setan, Pak Piring. Bukan setan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita karena sudah tengah hari sudah muncul. Mari kita berdoa, kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah
Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya, mohon keikhlasannya untuk arwah almarhum bapak saya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya, cukupkan harta buat kami agar kami bisa berkurban tahun ini. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, berikan hidayah kepada anak-anak kami sehingga kami punya anak yang mirip iman dan akidah Ismail alaihissalam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tuntun keluarga kami agar bisa punya keluarga seperti iman akidah Ibrahim dan keluarganya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah itu semua ya Allah, kami juga mohonkan cukupkan harta kami agar kami bisa bersiarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkunjung ke Baitullah, rumahmu di Makkah Al-Mukarram ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.